Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bifadlihi wa bini'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas adalah tentang rasa cemas dan mengatasinya. Nah, sementara hati itu sendiri kan bukan dalam kendali kita, tapi dia dalam kendali Allah sepenuhnya. Aku al-qulubu baina asabi'ir rahman. Hati itu dalam genggaman Allah yang Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Dan dia membolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Karenanya di samping kita berupaya menenangkan hati kita dengan berbagai upaya dan cara, kita juga hendaknya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku agar berada dalam agamamu, dalam petunjukmu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku agar selalu taat kepadamu. Ada banyak upaya, cara untuk mengantisipasi rasa cemas tadi. Di samping yang pokok adalah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan ketenangan di hati kita. Allah balikkan hati kita untuk tetap setia dalam agama Allah, agar tetap setia dalam ketaatan kepada Allah. Nah, di antara sarana-sarana untuk mengantisipasi kecemasan itu adalah yang pertama, agar kita selalu menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita upayakan agar hati ini tetap istiqomah, karena dia bolak-balik, ya, bisa berubah dalam sekejap, dalam sesaat. Kita mantapkan keimanan kita dan kita istiqomah dalam keimanan itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ikrarnya, dalam pengakuannya, dalam keyakinannya bahwa Tuhan adalah Allah, kemudian dia istiqamah terus menerus menjaga keimanannya, memantapkan keyakinan dan pengakuannya bahwa Robnya ada Allah, tsumma istaqamu, maka hasilnya adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ulama menyebutkan turun jelang kematian seseorang itu. Tapi redaksinya malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, membisikkan kepada mereka, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, jangan cemas, jangan takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan optimislah, abshiru, berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kamu. Begitu ketika seseorang mengikrarkan bahwa Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah terus dalam keimanannya, dalam pengakuannya, dalam keyakinan dan ikrarnya itu, malaikat akan turun membisikkan optimisme, membisikkan harapan. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Sebagian ulama mengatakan jangan takut dalam menghadapi masa depanmu. Alla takhafu, jangan kamu takut. Baik masa depan, jangka pendek, kehidupannya yang di dunia ini, atau masa depan jangka menengahnya di alam kuburnya, jangan takut. Atau masa depan jangka panjangnya di akhirat nanti, ya, jangan takut. Takut menghadapi kehidupan duniawi, takut menghadapi kehidupan alam kubur, kematian, takut menghadapi kehidupan ukhrawi ketika manusia itu akan diadili dan diminta pertanggungjawabkan. Jangan takut, wala tahzanu, jangan pula bersedih hati. Nah, bersedih hati ini ya, terhadap sesuatu yang ditinggalkan. Ketika seseorang meninggal, dia nggak sedih meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan
rumah tangganya, meninggalkan kekayaannya. Jangan bersedih hati. Mengapa? Karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya itu jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Seperti misalnya seseorang yang sudah lama dia menyicil rumah SSS sangat sederhana, ya. Kemudian dia dipersilahkan pindah ke rumah menteri yang luas. Tentu dia nggak akan sedih meninggalkan rumah petaknya itu atau rumah cicilannya itu. Tentu dia optimis. Wala tahzan. Janganlah kamu bersedih hati meninggalkan duniamu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan hartamu, jabatanmu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan optimislah. Berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan kepadamu. Begitu. Ya, malaikat akan turun, ya, memberikan bisikannya, ya, yang membuat orang itu, ya, optimis, hilang pesimisnya, ya, pesimismenya itu hilang dengan syarat tadi, ya, dia betul-betul mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Robnya, dan dia istiqomah dalam ikrarnya itu. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah dalam pengakuannya, dalam keyakinannya itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati, ya. Tidak takut menghadapi masa depannya, ya, dan tidak bersedih meninggalkan kehidupan duniawinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.